Ustazah Siti Rukaya, dengan hormat kesempatan saya persilakan. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya dan juga kita semuanya santri Iwamid untuk belajar bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun pada kesempatan sore yang penuh barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alimul ulama, segenap Bapak Ibu pendiri pembimbing Majelis Ta'lim Iwamid yang senantiasa kita ta'limi, yang senantiasa kita tunggu barokah doa, fatwa, nasihat, ziyadah ilmu, serta barokah doanya, rahimakumullah. Kepada yang terhormat beliau, Ibunda Isna Hidayati, beserta Ibunda Uli Ami, selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamid On-Air, beserta segenap jajaran pengurus harian, yaitu Kabinet Piti yang senantiasa kita semuanya doakan untuk kelancarannya dalam melaksanakan amanahnya masing-masing, dan senantiasa kita dukung segenap program-programnya, dan senantiasa kita banggakan dengan semangat jihadnya dalam mensyiarkan agama Islam di negeri Formosa ini, rahimakumullah. Dan terima kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi dan Belitmania, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini di Asy'adul Ayyam, di Jumat Mubarak ini, 21 Februari 2025 Masehi, bertepatan 22 Sya'ban 1446 Hijriah, Allah masih memperkenankan kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah atau bertemu suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamid On-Air tercinta kita semuanya dalam keadaan sihat wal-afiyah, zahiran wa batinan, insya Allah. Oleh karena itu, tiada henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadirannya, biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita lanjutkan ke hari ba'dinsan Tuhan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa kebenaran, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta itba' ataupun mengikuti segenap ajaran-ajaran serta sunah-sunah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini, dan senantiasa kita mengharapkan syafa'ah ultumahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, Tabri Iwamid rahimakumullah. Ya, alhamdulillah ya, kita semuanya pada sore hari ini insyaallah sudah di penghujung bulan Sya'ban, minggu yang ketiga. Ya, kita semuanya bisa kembali bersua bersama-sama bertolabul ilmi,
belajar bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun. Alhamdulillah ya, semoga hari ini tidak ada halangannya bisa membersamai panjenengan semaksimal mungkin. Makanya itu untuk semuanya. Ya, mohon dimaafkan mungkin kalau kadang itu kurang maksimal. Ya, kadang dulu ada saja kadang halangannya ya. Masya Allah. Ya, pengennya ini nggak ngaji ini ya teman-teman. Dari awal sampai akhir. Tapi ya karena keadaan, karena ikut orang, ya kadang itu ya kita harus mengesampingkan keinginan diri kita sendiri, makanya ya karena keadaan juga, makanya jadi mohon dimaklumi. Walaupun saya sendiri secara pribadi ya, kalau bisa membersamai dengan baik dari awal sampai akhir, itu Pak Do ngaji dulu, yang nanti itu rasanya koyok plong, kadang itu koyok nyaman, tapi kadang ada halangan, ada apa yang mengganggu, maksudnya kadang kita ya rotok gontok, maksudnya cara bahasanya tidak itu kurang puas, maksudnya itu. Masya Allah, ya Masya Allah, semoga perjuangan kita semuanya yang sudah menyempatkan waktu dalam belajar, dalam berzikir, dalam beribadah di sela-sela waktu kita bekerja umumnya pada dunia nyata, ya semoga adalah kita senantiasa dicatat oleh Allah menuju kebaikan, semua itu dicatat amal baik yang bisa memberatkan timbangan kita semuanya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Juga tambahannya, Masya Allah, Insya Allah, ini kalau mau bicara Ramadan pasti terharu ya. Masya Allah, Alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan, diberikan kemudahan, ya kita semuanya bisa menuju bulan yang mulia yang sudah dinantikan seluruh umat muslim di seluruh dunia, ya. Kita semuanya menyambut bulan Ramadan dengan bahagia, dengan sukacita, dan juga dengan niatan kita semuanya. Insya Allah mengisi Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya ibadah, sebaik-baiknya pengamalan, sebaik-baiknya sedekah yang akan kita sudah persiapkan, katanya, yang sudah kita rencanakan ataupun yang masih kita inginkan, rentaknya hati yang baik-baik ya mengisi bulan Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan niatan kita semuanya dan juga memberikan kesehatan yang baik untuk kita, keluarga kita, bapak ibu kita semuanya. Amin ya Rabbal. Amin. Saya yakin semuanya juga menantikan bulan-bulan ini ya, pokoknya bulan Ramadan ini ya. Walaupun mungkin di satu sisi merasa jauh dari keluarga, pasti aja nangis, dia berebes, kadang dia pastilah ya namanya kita manusia umum pada umumnya, dia jauh dari keluarga, kita keluarganya ya cuma diiwamit ya, ataupun majelis-majelis lain yang kita ikuti, sahur bareng, bukanya bareng, walaupun secara online, Masya Allah. Ya, itu nggak apa-apa ya, sebagai nanti kita semuanya bisa berkumpul bersama keluarga, kita kumpulnya di Masjid Taklim Iwamin on Air, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Sudah biasa, untuk ini keserawat Eyang Putri Taiwan. Ya, saya 10-an tahun. Surah. Bal. Nggak pernah. Kalau aneh ngomong ke sana. Dunia ini pun dunia Taiwan ya. Ya tapi ya normal lah ya, pasti kadang kita itu di satu sisi merindukan keluarga, jadi bareng, yang sahur bareng, ya pastilah ya. Masa orang kelingan belas, masa nggak terenyuh belas, ya nggak mungkin aku sedih. Pasti di satu sisi hati kita merasa terharu juga lah, ya. Ya alhamdulillah, sambun ya, insya Allah kita semuanya. Nanti insya Allah 1 Maret ya, nanti ditunggu dulu sidang isbatnya nanti ya dari PJINO Taiwan ya. Karena kita posisinya di Taiwan, kita lihat hilangnya bersama-sama ketentuan 1 Ramadan ya tanggal kita. Ya alhamdulillah ya. Tambon, sekarang kita mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun. Kemarin yang terakhir sudah
keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Tapi belum selesai, karena kemarin saya ada halangan. Nggih. Halaman 47, hadis yang kedua. Ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man talabat dunya halalan wasti'fafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala 'iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi ja'a yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatul badr." Masyaallah. Kal qamari lailatul badr. Faman dalataha halalan takaturan mafakhiran mura'iyan laqallahu yaumal qiyamah wa huwa alaihi alhanun. Artinya, barang siapa mencari harta dunia dengan jalan halal, menjaga diri dari meminta-minta, berusaha keras demi mencukupi keluarganya, serta kasih sayang terhadap tetangganya, maka dia kelak akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang cemerlang seperti bulan purnama di malam hari. Dan barang siapa mencari harta dunia yang halal hanya karena ingin menumpuk-numpuk harta, unggul-unggulan, serta pamer, maka kelak pada hari kiamat dia akan bertemu Allah, sementara Allah murka kepadanya. Na'udzubillahi dzalik. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari perkara ini. Ya. Masya Allah. Man talabat dunya halal wastifafan 'anil mas'alati was'ayan 'ala 'iyalihi tatawafan 'ala jaribi. Ya. Jadi wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Masya Allah. Ya, insya Allah kita semuanya, saya yakin pun juga kita santri Iwamid pasti mencari pekerjaan yang halal. Diewangi, gitu, suci, nempali, letongi sapi, makani sapi, gitu, Masya Allah, itu kan pekerjaan halal, gitu, keluar keringet, ya, panas-panas, membeli sapi, panas-panas, makani suket, gitu, Masya Allah, subhanallah, gitu. Itu adalah, subhanallah, sudah tidak diragukan lagi, dan pekerjaan yang halal, pekerjaan yang ma'ruf, pekerjaan yang baik yang kita lakukan. Tadi kita buatan wis pensiun kayak gitu di tukang lebihan lagi perkotaan tadi Masya Allah wis pensiun jadi lebih naik lagi derajatnya, Masya Allah, ya, alhamdulillah. Insya Allah kita semuanya sama ngurus pasien sing angeliran diomongi ya, kita niku bandel ya, Masya Allah, diomongi ora dilakoni, diomongi ora oleh lakoni, diomongi iyo malah ora. Masya Allah. Kalau lihat cerita teman-teman, sing pasiennya nggak mau tidur, pasiennya jalan terus nggak leret-leret, itu Masya Allah. Karena itu kita mengucap syukur di satu sisi, maksudnya ya, kita merasa pasiennya anteng, pasiennya baik, pasiennya menghargai kita, ini Masya Allah suatu anugerah. Jadi dari sini pun kita juga bisa menilai ya, ternyata setiap orang itu nasibnya, pembawaannya, rezekinya itu juga tidak sama. Ya, walaupun kita sama-sama bekerja di Formosa, bekerja di Taiwan sama, tapi ternyata jalan rezekinya itu masih. Ya, yang penting kita semuanya tetap pada jalur baik, jalur halal, jalur yang thayyibah. Insya Allah, Allah menjaga kita semuanya. Ya. Menjadi dengan jalan halal, meminta diri dari meminta-minta. Kan kemarin sudah dijelaskan hadisnya. Al-yadul ulya afdalu min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada meminta. Jadi kalau kita pandang orang meminta-minta tuan-tuan itu berarti nggak baik ya, Bu. Ya. Jadi kalau selagi badannya masih bisa sehat, raganya masih sehat, bisa untuk bekerja, sebaiknya bekerja. Jangan mengadah di tangan, jangan nyadong tangan nih, kalau orang Jawa, bahasa Jawa nih, aja nyadong tangan nih. Tapi kalau bisa kita mengandalkan tenaga kita, badan kita yang sehat untuk bekerja. Jangan meminta. Tapi kalau dalam satu hadis ini pun juga dipertentangkan ya. Misalnya kalau kita di bis itu kan sering menjumpai pengamen, kemudian
orang meminta-minta menggunakan gitar, menggunakan karaokean, sebenarnya malah kalau orang-orang meminta tersebut menggunakan alat-alat musik, kita malah hukumnya haram ngasih, Bu. Sebenarnya malah jangan dikasih. Niku nggih, iki saya masih ingat dulu. Nek ngaji ngoten niku Mbah Yai nek ngaji. Jadi kalau orang menggunakan alat musik ataupun menggunakan alat lah, contoh pokoknya menggunakan bahan ataupun alat untuk meminta-minta, sebaiknya kita jangan mengasih. Tapi kalau orang tersebut menggunakan tangannya, ya ataupun istilahnya dia seikhlasnya nuwun diparingi, misalnya orang tersebut sudah sepuh tua renta, nah itu malah harus dibatasi. Ngoten nggih, iki napa lune ngoten. Soalnya kalau jeneng emang nggak diterapin, tapi kebanyakan kita ya biasanya kalau mendengar musik yang kita senangi, yang kita suka biasanya yang ngasih nggak tahu. Biasanya kan nggak umumnya, tapi sebaiknya jangan malah. Jadi sebaiknya kalau yang menggunakan alat musik seperti itu jangan dikasih. Tapi kalau orang meminta-minta kita kasih. Oke. Menjaga diri dari meminta-minta. Selagi masih punya tenaga, kita bekerja semaksimal mungkin. Kita ngandalnya tenaganya untuk bekerja biar mendapatkan upah, biar mendapatkan uang. Selanjutnya, berusaha keras demi mencukupi keluarganya serta kasih sayang sesaat terhadap tetangganya. Insya Allah kita semuanya sudah berusaha keras nih. Apakah yang dikasih kerjanya dikasih majikan kita kerjakan, apa kebutuhan pasien kita laksanakan, itu kan juga termasuk usaha keras kita. Kita berusaha keras dan kasih sayang terhadap tetangganya. Ya. Mungkin di sini mungkin ada teman kita sesama Indonesia, kadang itu kan kita bertukar kontak, ya, biasanya itu kadang repot nih, mungkin kalau ke toko Indo, kadang Mbak sekalian nitip, misalnya jenengan mau ke toko Indo, tahu Mbak aku mau ke toko Indo nitip mau pembuatan, dan seperti itu. Nah itulah bentuk tetangga yang baik, ya kita nggak usah berpikir negatif dulu ya Bu. Kita selalu berprasangka baik kepada teman-teman baru kita di sekitar kita. Misalnya temannya membutuhkan sesuatu ya kita bantu sebisa mungkin. Nah, kalau di rumah sudah otomatis ya, kita semuanya harus memperbaiki hubungan dengan tetangga kita. Karena kalau ada repotnya, ada kita perlunya, orang yang bergerak pertama kali membantu kita ya tetangga kita. Al-julusu ma'al ayari afdalu minal julusu fil masjid. Qala al-julusu sa'atan ma'al ayari ahabbu ilayya minal i'tikafi fi masjidi hadha. Qala qulta ya Rasulullah an-nafaqatu 'ala al-ayari ahabbu ilayka amin nafaqatu fi sabilillah. Qala dirhamun yunfiquhu ar-rajulu 'ala ayalihi ahabbu ilayya min alfi dinarin yunfiquhu fi sabilillah. Artinya, saya bertanya, sahabat Anas ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana yang lebih utama, bercengkrama ataupun bercakap-cakap bersama keluarga ataupun duduk-duduk di dalam masjid? Nabi menjawab, bercengkrama atau bercakap-cakap 1 jam bersama keluarga itu lebih aku senangi daripada i'tikaf di dalam masjidku ini. Masya Allah. Ya, makanya pentingnya sekali ya Bu, komunikasi dengan keluarga, ya, kita teleponan dengan keluarga, itu adalah sudah suatu bentuk kita berkomunikasi ataupun bercakap-cakap cengkrama dengan keluarga kita. Jenengan pripun Bu? Sudah ngoten apa mboten punya waktu spesial untuk keluarga? Kapan waktunya setiap orangnya kayaknya nggak sama. Ya nama mboten ada mboten Andri Wamil. Banyak dimut. Biasanya ya kita semuanya punya waktu nggih. Kalau saya sendiri niku badhe maghrib ya Bu nggih. Pada maghrib, pasti telepon di rumah. Oke. Kadang kan kalau untuk saat ini di sini maghribnya lebih awal dari maghrib Indonesia. Nah, kadang itu kita nih sudah maghriban, di Indonesia kan belum. Itu kan nunggu. Kadang ketika telepon waktunya maghrib ya sudah. Tapi kadang kalau musim panas, kayaknya Indonesia lebih cepat maghrib, di sini lebih lambat, ya begitu.
Ya, kita menyesuaikan waktu saja. Kita mencari waktu mana yang sekiranya senggang, orang rumah kumpul, suami, anak, bapak ibu kita, misalnya kalau yang masih bersama keluarga, satu keluarga kan ngumpul, biasa nih kalau orang rumah minggu kan sebelum maghrib sudah tutup pintu nih, nggak elok orang patut nih, bisa buka pintu, biasanya sudah mau maghrib sudah tutup pintu semuanya. Ya, azan terdengar, sholat maghrib, waktu maghrib biasanya ngumpul-ngumpul, waktunya makan, malam, biasa. Nah, itulah kita bisa bercakap-cakap, bercengkrama dengan keluarga kita. Janjinya Allah, orang-orang yang bercakap-cakap, bercengkrama dengan keluarganya 1 jam, itu lebih Rasulullah senangi daripada iktikaf di masjid. Daripada jalan iktikaf, yang berdiam diri di masjid sambil berzikir, sambil membaca Al-Quran, sambil mengingat-ingat kuasanya Allah, itu lebih afdal dengan bercengkrama dengan keluarga. Masya Allah ya Bu, ini kayaknya sepele, kayaknya gampang, mudah. Ternyata apa yang sudah kita lakukan ini ternyata bentuk sunnahnya Rasulullah. Tetap mengingat keluarga, tetap teleponan kepada keluarga kita. Karena kita pun juga perlu bercengkrama, bercakap-cakap, ya. Mungkin putra-putri kita masih sekolah. Dok, tadi di sekolah ngapain? Le, tadi kegiatannya apa saja? Ini kita ada waktu untuk bertanya kepada anak-anak dan keluarga kita. Jadi ini yang dimaksud cengkrama atau bercakap-cakap. Ya. Biasanya kalau sudah bertemu, itu pasti ada persoalan ataupun permasalahan yang bisa dijadikan bahan obrolan. Kalau kemarin Bu Sinten yang katanya 3 bulan nggak pernah telepon. Kalau telepon apa yang dibicarakan, itu kayaknya nggak punya bahan. Sundari, Bun. Bu Sundari ya. Kayaknya sebutan ya aku menyebutnya Haji Kwai kata kayak nih maksudnya Masya Allah subhanallah kau betah kata maksudnya setelah sebegitu lamanya nggak pernah teleponan. Aduh, tenang lambene ora teleponan. Iya, normal Bu kata memang seharusnya seperti itu. Karena itu bentuk kita semuanya solusi kita kan kita tidak bisa membersamai, tidak bisa bersama-sama secara raga. Secara badannya di Taiwan. Berarti Allah memberikan kemudahan kita semuanya untuk selalu bersama walaupun hanya lewat suara saja. Ya. Teleponnya kemudian telepon. Itu kan umbang-umbang. Nah, itu tidak apa-apa. Itu kan sebagai bahan, Mbak. Sebagai bahan kita semuanya untuk tidak apa-apa. Apa saja bisa dibahas. Apapun itu bisa dibahas. Ya. Biasanya musim panen, ya, kok udan, piye, kan biasanya cerita lagi kan seperti itu. Apa? Kan namanya bercakap-cakap ataupun bercengkrama dengan keluarga. Pahalanya lebih baik daripada kita iktikaf ataupun berdiam diri di masjid. Subhanallah. Lagi, Anas bertanya, ya Rasulullah, apakah memberi nafkah kepada keluarga itu lebih Tuhan senangi daripada memberi nafkah untuk sabilillah? Beliau menjawab 1 keping dirham yang dinafkahkan untuk keluarganya itu lebih aku senangi daripada 1000 keping dinar yang dinafkahkan demi sabilillah. Nah, begini ya Bu, Masya Allah. Jadi kalau kita semuanya memberi nafkah kepada keluarga kita, saudara kandung kita terutama ya, saudara kita terdekat yang mungkin membutuhkan bantuan kita, itu lebih baik, lebih disenangi oleh Allah Ta'ala daripada 1000 dirham yang dinafkahkan kepada sabilillah ataupun orang yang dalam perjalanan. Kan kalau kita memberi orang yang melakukan perjalanan ini kan baik ya, lebih afdal kalau kita memberikan nafkah kepada orang yang dalam perjalanan. Tapi lebih utama lagi kalau kita 1 dirham itu kita berikan kepada keluarga kita daripada perbandingannya sampai 1000 loh Bu, Masya Allah ya. Jadi keluarga kita utamakan. Makanya kalau kita sedekah itu ya, kita lihat dulu kondisi adik kakak kita, mas kita, adik kita bagaimana, kiranya sudah cukup apa belum. Kalau belum ya kita bantu terlebih dahulu, kita utamakan. Kemudian setelah itu tetangga sekitar kita,
Mungkin 20 kan tetangga itu jaraknya 20 rumah kanan kiri depan belakang, itu namanya tetangga ya. Kita utamakan dulu. Kemudian kita kalau misalnya sudah semuanya kayaknya aman-aman saja, semuanya alhamdulillah sudah cukup, nah kita baru meluas ke tempat lain ya, menyantun yatim piatu, fakir miskin, membangun masjid di tempat yang lainnya. Jadi kita utamakan dulu dari keluarga kita. Dan Bu, insya Allah kita semuanya niki belajar banyak sekali ataupun banyak sekali dalil hadis yang mengatakan bisa kita maknai, bisa kita cermati, ya, semakin memperdalam ilmu kita. Dan ternyata yang tidak ada hubungan darah itu tetap kental, gitu, beda dengan air. Jadi hubungan darah terutama adik kakak keluarga kita itu lebih baik. Karena kalau kita ada apa-apa, kita membutuhkan pertolongan yang insya Allah menolong pertama kita ya keluarga kita, maka harus kita baiki. Ya, assalamualaikum ya, dalilnya sudah jelas. Ya, kemudian sabda Nabi pula, Inna fi jannati la ghurfan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha qila man sakanuha ya Rasulullah qala alladhi yud'imuna at-ta'am wa yuti'una al-kalam wa yumituna as-siyam wa yabshuna as-salam wa yasulluna bil-laili wan nas niyamun ayul yahudu wa nasara wal majusi. Artinya sesungguhnya di dalam surga terdapat beberapa kamar yang dapat dilihat luarnya dari dalam dan dapat dilihat luarnya dari luar. Ditanyakan, siapakah orang yang bakal menempati kamar itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang-orang yang mau memberi makan orang-orang yang baik tutur katanya, orang yang senantiasa berpuasa, orang yang senang menyebarkan salam, dan orang yang melakukan sholat pada malam hari ketika manusia tengah lelap dalam tidurnya. Maksudnya orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi tengah lelap dalam tidur. Masya Allah. Jadi kita bayangkan satu kamar, ya, kelihatan dari luar bisa kita lihat dari dalam. Jadinya tembus pandang. Kalau mungkin di sini ya sayangnya kayak hotel bintang 5 atau yang mewah. Mungkin kita juga pernah ya Bu, pernah menginap di hotel yang spesial. Masya Allah. Ya mungkin jarang ya, mungkin kalau dari nanti mungkin ya jarang yang libur, paling yang nginepnya hotel-hotel biasa. Tapi kalau saya sendiri, pengalaman saya bukannya sombong. Saya kan dulu waktu di Silong dulu kan masih dari kepala desa, sering jalan-jalan lah kayak gitu ya. Jadi sering menginap di hotel-hotel yang bagaimanapun sudah pernah saya inapi. Masya Allah, ya dilihat dari harganya, katanya yang sehari semalam 5.000, nikungnya Masya Allah, tempatnya luas, kamarnya luas, kamar mandinya juga, sekatnya niku banyak, katanya, dan juga lebih mewah. Ada yang seharinya 2.000, 3.000 kan beda-beda. Jadi kita bayangkan saja misalnya ya, kalau ada kamar yang bisa kelihatan dari luar, bisa dilihat dari dalam, tembus pandang, kemudian kamarnya baik sekali, ya, rapi, bersih, nanti kok. Kemudian Rasul bertanya, sahabat Anas bertanya, siapa yang menempati kamar itu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang mau memberi makan, satu. Berarti orang-orang yang gemar bersedekah makanan, ya. Orang-orang yang gemar berbagi makanan. Ya. Makanya kan kalau sekarang di Indonesia pun Masya Allah subhanallah Bu, Jumat berkah, apalagi kalau menjelang Ramadan kebanyakan di pinggir-pinggir jalan, terus kita berlomba-lomba berbagi, ya namanya Bu, Masya Allah, teman ya senang sekali melihatnya. Ya sekarang niku orang-orang niku Masya Allah sudah berbuka semuanya, bahkan beda dengan zaman dulu mungkin tahun 90-an, 2000-an ya ta. Zaman-zaman itu kayaknya niku orang niku masih awam banget, tidak terbuka tahun-tahun ini, sudah ada gadget ini, Masya Allah. Ya, jadi semakin mempermudah kita semuanya untuk bersedekah ataupun memberikan makanan. Misalnya di sana langganan kita ada, kita tahu warung ataupun rumah makan tersebut enak. Biasanya kita misalnya transfer
5 juta, 10 juta, ya, kemudian kita niatkan untuk wis dibagi-bagikan kepada siapa saja yang datang. Misalnya kan sekarang banyak ya konten kreator seperti itu, ya, maksudnya berbagi-bagi makanan, memborong makanan, kemudian dibagi-bagikan lagi. Ya, kembali lagi kepada niatnya. Niatnya kalau memang untuk memberi makan orang lapar, niatnya untuk membantu saudara kita, ya alhamdulillah. Itu bukan hanya sekedar konten saja, tapi niatnya karena mencari ridhonya Allah. Ya. Orang yang memberi makan, kemudian orang-orang yang baik tutur katanya. Ya. Makanya ibu-ibu, ya, lidah itu ada peribahasa, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Makanya kalau bicara ataupun bertutur kata, ya sebisa mungkin kita perhalus ucapan kita, perkataan kita, biar tidak menyakiti hati orang lain. Nek disakiti niku ora krasa, ora kelihatan ngoten nggih. Oh nek kena pisau ketok anak metu gede kena kelihatan. Tapi kalau disakiti hatinya kan kita nggak tahu. Cuman orang yang kita bicarakan tadi yang merasakan gitu. Makanya kita harus menjaga tutur kata kita, ucapan kita biar tidak menyakiti hati orang lain. Ya sebisa mungkin ngoten ibu. Ya, ngoten. Kemudian orang yang senantiasa berpuasa, insya Allah ya, mungkin kita semuanya sudah aktif menjalankan puasa sunnah Senin Kamis, Yaumul Bid, puasa sunnah yang lainnya, masya Allah ya. Itu juga dijanjikan kamar yang seperti itu oleh Allah. Kemudian orang yang memperluaskan, orang yang senang menyebarluaskan salam, berarti ya. Kalau kita menyebar salam, mengucap salam, misalnya duduk di majelis ini belum dimulai, ya kan kita nggak apa-apa, kan namanya kita mau mendayoh bertamu, ya kan pasti otomatis kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Kalau orang tersebut yang tuan rumah belum menjawab waalaikumsalam ataupun belum merespon jawab dengan nggak boleh sembarangan masuk, tidak boleh sembarangan masuk ke rumah orang tersebut. Beda kalau majelis taklim nggih. Lho gone awang-awang kok pripun nek ajeng salam wis buka dia apa urung ngoten. Ya biasanya ya kan kedengaran ada teman-teman kita yang sudah ada di dalam. Apalagi kalau kita bertamu ke majelis taklim lain, kita mendapatkan undangan, kita pun juga harus menata etika kita, adab-adab kita, ngoten nggih. Sampai celebang-celebung bicaranya ngawur dan sebagainya. Ngoten ya, Bu. Ya, jadi menyebarluaskan salam ini juga dijanjikan Allah nanti disediakan kamar yang tembus pandang tadi. Dan ini salam niku tidak ada orang yang kan sebagai orang itu salam terlebih dahulu ya. Kita kalau ketemu orang salam, ucapkan salam terlebih dahulu. Nah, kalau Rasulullah waktu zaman Rasulullah dulu semasa beliau ada ya, tidak ada yang nyelip ya bahasanya, tidak ada yang bisa mendahului salamnya Rasulullah, nggak ada ya. Misalnya papasan dengan sahabat Anas karpe pengen diisi salamnya Rasulullah, tapi nggak bisa, pasti Rasulullah menguluk salam terlebih dahulu, mengucapkan salam terlebih dahulu. Subhanallah ya Bu, Masya Allah ya. Makanya kita sesama muslimah, sesama muslim, terutama muslimah ya, mohon maaf kalau sesama muslim lawan jenis niku ya sebaiknya ya jangan terlalu dekat-dekat. Sesama muslimah, sesama perempuan, kalau kita sebaiknya uluk salam terlebih dahulu. Kalau berpapasan dengan teman yang sama Indonesianya, ya assalamualaikum, ya, selamat paginya, selamat siangnya diganti salam. Ngoten nggih. Walaupun mungkin kita sebelumnya nggak tahu, mungkin beliau ini beragama lain ataupun bukan muslim, ngoten niku. Tapi kita kalau mau menebarkan salam bersilahkan. Ngoten ya Bu, diperbolehkan, nggak apa-apa. Kadang jangan pesimis Bu, di sini kan orangnya nggak tentu juga, dan juga kadang orang nggak bisa semuanya bisa bersosialisasi ataupun boleh ngobrol dengan teman Indonesia yang lain. Ya sudah, yang kita bisa memilih. Kadang itu kalau ketemu orang Indonesia, kita berhijab, nanti biasanya lebih respect, nanti ya. Kalau saya sering ke rumah sakit itu kata niku, gitu biasanya Mbak, monggo Mbak, biasanya kita lebih disapa, nanti ya. Nanti niku, ya itu pengalaman kita semuanya. Saya sendiri juga seperti itu.
Jadi sudah tahu identitas dia orang Indonesia. Jadi salami atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Oke, jadi memperluas salam ini juga disediakan kamar oleh Allah yang tembus pandang, Masya Allah ya. Seperti itu. Senang. Kita harus senang memperluaskan salam. Assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Kemudian kalau ditambah lagi, assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau secara sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus mengimbangi lelebuk caranya ya. Ataupun kalau tanya assalamualaikum, kemudian yang jawab waalaikumsalam, berarti kan sudah ada tambahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, jadi kan sudah ada tambahnya. Jadi kalau bisa salam itu kita imbangi. Jadi kalau sudah secara awalnya sudah sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah. Kita pun juga menjawabnya harus secara sempurna. Insyaallah ya, indah Bu. Indah ya, Masya Allah. Selanjutnya orang-orang yang melakukan sholat pada malam hari ketika manusia tengah lelap dalam tidurnya. Maksudnya orang Yahudi, Nasrani dan Majusi tengah lelap dalam tidur. Ya. Berarti ini waktunya tahajud, qiyamul lail, tengah malam, sepertiga malam. Ya. Ketika orang-orang lagi tidur, enak-enaknya tidur, kita bangun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mulai tahajud, Masya Allah, kemudian ditutup dengan witir, Masya Allah ya. Makanya kalau kita semuanya kan biasa kalau di Wamin kan jam 11 selesai acaranya, mungkin lebih sedikit kalau ada tasyakuran atau apa, mungkin malaman sedikit. Jadi waktu itu monggo kita istirahat langsung Bu, nggak usah lihat-lihat HP lagi, kita nggak usah aktivitas lagi. Jadi nanti jam 3, setengah 4, waktu itu kita bisa bangun. Apalagi sekarang kalau musim dingin kan, waktu malam itu panjang, gitu. Sampai jam 5 lebih, waktu itu. Masya Allah panjang. Jadi jangan misalnya bangun jam 4, setengah 5 mau tahajudan masih bisa nih dong ya, masih bisa karena waktunya itu lebih malamnya lebih panjang, Insya Allah. Gitu. Kalau musim dingin, kalau musim panas itu malamnya kan pendek, dan jam setengah 4 sudah masuk waktu imsak, Masya Allah. Jadi kita harus cepat-cepat jam 3, dan kalau mau tahajudan ya bisa. Dan ya, subhanallah, itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya, orang-orang yang gemar memberi makan, orang yang bertutur katanya baik, orang yang senantiasa berpuasa, orang yang menyebarluaskan salam, dan orang yang suka melakukan sholat pada malam hari ketika manusia tengah lelap. Janjikan oleh Allah, terdapat di surga nanti ada sebuah kamar yang di dalamnya bisa dilihat dari luar dan juga dilihat dari dalam, setembus pandang. Subhanallah, Masya Allah, ya, semoga kita semuanya bisa mengamalkan gitu, Masya Allah, hadis-hadis tuntunan Rasulullah seperti ini, kata Niko. Ya, Insya Allah tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga sudah selesai ya, ini hadis yang terakhir, Insya Allah. Ya, kalau kita sendiri ya, kita semuanya Niko, kalau mendengarkan hadis-hadis seperti ini rasanya Niko gini, ya Allah, berusaha. Mungkin kalau kita kan kadang setiap orang kan nggak sama pembawaannya. Mungkin dulu, saya kok dulu sering ngomong kasar ya, ngomong nggak berfaedah, ngomong nggak baik, kata Niko. Nah kita rubah sedikit-sedikit. Kita berusaha misalnya melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang tidak baik, direm kata nanti ini. Ojo ikut ngomong yang tidak baik. Kalau kita dikatain orang, mungkin kita dicaci orang, ya sudah. Kalian tulis berdoa sabar, sabar. Tapi ya sulit memang Bu, mempunyai sifat seperti ini. Biasanya kalau kita dicaci, diomong orang, biasanya kembali ngereok, gitu. Itu pulau. Oke, cara kita kalau ngeredak gengsi ini, turun di ekspori. Satu yang bisa menerima seperti itu kalau dia nggak ngereok atau nggak jaran, nggak jaran.
Mesti dilakne wong ya kreak ya Bu, diomong-omong kreak. Yes, manusiawi. Orang serius. Keterlaluan. Berarti jangan keterlaluan, ya kita misalnya dicemooh orang, diomongin orang, kemudian kita balik ngomongin orang ataupun mencemooh orang lain tadi. Katanya ya sudah, biarinlah. Ya, misalnya kalau kita dituduh difitnah, tunggu saja waktunya. Biasanya ini seiring berjalan waktu akan terbukti. Dituduh menyelundupkan uang lah, dituduh apa, nanti seiring waktu pasti kelihatan. Lapan menangnya Kerry. Lapan menangnya Kerry. Ya wes, panut Bu Irma, ya, lakukan menang Kerry. Ya penting wes tenan. Masya Allah, ya. Oh ya mulai nih wong sabar niku mergane mulai niku kan banyak sekali ya. Nama niku ganjaran niku tidak terhitung lagi bagi orang yang sabar. Tapi padahal kita niku sabarnya cuma seujung kuku nek ngarani ya. Padahal seluruh badan ini sebenarnya gede nih, sebegitu panjangnya beratnya ya. Tapi cuma kesabaran kita kebanyakan cuma seujung kuku. Insyaallah ya, belajar insyaallah belajar ya, kita sudah sekian lama nyantri terus Bunda. Cuekin aja, tidak usah ngeren dewe. Nggih, ya betul. Ya, alhamdulillah. Sampun nggih sudah selesai tentang bab memberi nafkah kepada keluarga. Selanjutnya iki babe rada ngeri sedep niki nggih. Masyaallah dalile banyak sekali. Ancaman bagi istri yang tidak taat kepada suaminya. Rumah lur. Pokoknya kena kita semuanya tanpa terkecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang menghadap kepada para sahabat Rasulullah. Dia menyampaikan kepada mereka tentang hal-hal yang terjadi atas istrinya. Salah seorang sahabat menanggapi pengaduan laki-laki tersebut dengan memberikan keterangan yang dia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah lewat beberapa waktu, para sahabat mengirimkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari beliau, yaitu dari Nabi, kepada istri laki-laki tersebut bersama Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Adapun keterangan-keterangan itu antara lain adalah sebagai berikut. Ya. Jadi ini ada seorang laki-laki menghadap kepada para sahabat Rasulullah. Ya, jadi bukan langsung kepada Rasulullah, tapi menghadap para sahabat Rasulullah. Jadi lewat sahabat. Karena ini aku tidak salah. Tadi kan sekarang Bunda Isna, ya. Kemudian aku salam Mbak. Titip salam ya Mbak Irma, tolong disampaikan kepada Bunda Isna. Jadi lewat perantara ini Ibu Irma. Nah ini, laki-laki ini, orang Yaman ini bertanya kepada para sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kemudian kembali lagi setelah dijawab oleh Rasulullah, disampaikan oleh sahabat tadi kepada orang yang bertanya tadi. Di antaranya ini, ya, banyak sekali ini ya, Masya Allah, subhanallah. Mboten niku angsal mboten pun. Ya angsal, kenapa mboten angsal? Oh, mboten napa-napa nggih. Nggih, apa-apa. Dari Bunda Rukaya, mboten saged telepon. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kita misalnya kalau kita bersilaturahmi pun juga ya Bu, misalnya kita salah ya Bu, Sinten, misalnya kita nggak bisa hadir nanti tanggal 23 seperti saya nih, ya. Salam kepada seluruh santri wamit, boleh nggak apa-apa, disampaikan salamnya ataupun disampaikan keinginannya bertanya, kenapa enggak, boleh saja, ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jadi dari sahabat Abu Bakar, lau umirta ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Dan ini langsung keras ya Bu, ya Masya Allah, langsung kenaan kita semuanya. Apabila aku diperintahkan oleh seseorang bersujud kepada orang lain, maka pasti aku perintahkan wanita ataupun istri sujud kepada suaminya. Dan ini kali ini kayaknya ya, nama niku kadang ini merasakan
yang dirasakan laki-laki ataupun kaum Adam itu merasa wah ngoten nggih, punya power, ada kekuatan, ada jekengane ngoten to nggih, ada kekuatannya yang di belakang Rasa dewi-dewi. tapi kita semuanya juga enggak, sebagai istri pun juga punya, nanti di belakang juga ada yang maksudnya ada kekuatannya sendiri. Kalau ini dijadikan senjata oleh laki-laki, lo kan tadi istriku, bojoku ya kok, ibaratnya loh Allah niku nyuruh sujud kowe yang aku, ibaratkan seperti itu. Nah, kita kan sebagai istri juga ya kan kadang kalau kita diperintah oleh suami, namun kan harus taat dan sebagainya ya, dilihat-lihat ya, penting tidak untuk kemaksiatan, kita taat kepada suami kita. Jadi kita pahami dulu hadis ini ya. Jadi ada sahabat Abu Bakar yang mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, kalau diperintahkan seseorang bersujud, kalau misalnya ada orang yang bersujud kepada orang lain, perintah orang bersujud kepada orang lain, maka diperintahkan seorang wanita ataupun istri itu bersujud kepada suami. Tapi kan tidak. Yang wajib disujudi ataupun kita berkewajiban diperintah untuk sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada kekuatan pun laki-laki manapun tidak diperbolehkan untuk menyuruh istrinya sujud kepada suaminya atau kepada dirinya. Jadi perintah sujud hanya kepada Allah. Kita sujud ketika sholat, itu kan berarti kita melaksanakan perintahnya Allah. Jadi memang tidak ada nantinya. Tidak ada perintah perempuan disuruh sujud kepada suaminya. Dan kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi bersabda, ayyuma imra'atin rafa'at sautaha fawqa sauti zawjiha la'anaha kullu syai'in tula'at 'alaihi syams illa ayyatuba wa tarji'. Artinya, wanita manapun yang mengeraskan suaranya melebihi suara suaminya, maka setiap sesuatu yang terkena sinar matahari akan melaknat dia, kecuali dia mau bertobat dan kembali dengan baik. Insyaallah Bu, niki ayo moga digerayai awake dhewe-dhewe. Aku langsung ngaku. Aku ketahuan. Aku. Jadi jangan sayangku semuanya, kita belajar, semuanya belajar. Kalau misalnya di suaminya tidak apa-apa ngapa-ngapain kepada kita, kita mengeraskan suara kita. Kan orang suaranya bojoku soalnya halus. Ya berarti harus diimbangi lebih halus lagi di bawahnya. Kayak gelepung. Tenan rande omong halus ada ya sangel. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita semuanya mengeraskan suara kita melebihi dari suara suami, maka sesuatu yang terkena sinar matahari akan melaknat dia, kecuali dia mau bertobat dan kembali dengan baik. Alhamdulillah. Insya Allah kita semuanya sebagai istri solihah, istri yang berbakti kepada suami, kita berusaha suara kita niku ya lembut lah ya Bu, suara kita niku berusaha ya dibaik-baikin. Kita semuanya itu nggak boleh kok bersuara dengan laki-laki lain dengan lemah lembut, dengan merayu-rayu, itu nggak boleh selain suami kita. Nah, kita manfaatkan suami kita ini pelampiasan kita, kita manja-manja, kita sayang-sayang kepada suami. Dan ojo, nek wong liya malah sayang-sayang nek omong dilembut-lembut nih, kalau bojone dhewe getak-getak. Kualik Bu, ngoten niku kualik jadi pokoknya jenengan sendiri yang bisa dinilai berapa jenengan suaranya niki kepada suami, ngoten ya. Biasanya aku mboten kok Bu, misalnya aku biasa ya biasa ya wes, dengan enggak usah merasa bersalah ngoten. Tapi kalau misalnya aku nek bojo karo ya Mbak ini biasanya mencak-mencak, nesu-nesu ngoten niku. Berarti niki masih harus ada yang diperbaiki.
itu semuanya kembali ke diri kita sendiri. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, "Lau anna imra'atan malakatid dunya kullaha wa anfaqatha ala zawjiha thumma mannat bi dzalika 'alaihi ila ahtaballahu 'amalahu wa hasyaraha ma'a fir'aun." Artinya, apabila seorang wanita memiliki seluruh dunia ini, kemudian dia menafkahkan kepada suaminya, setelah itu dia mengumpat suaminya karena nafkah tersebut, maka selain Allah Subhanahu wa taala melebur amalnya, dia juga akan digiring bersama Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bagaimana nih? Nah, jadi diibaratkan kita tersebut memiliki Telur apa nih? mana enggak, ini kalau ini gede lah hari ini kira-kira kok Oke. Tak foto keluar kirane lu jenengan semoga kita sembuh nek dulu. badan ya anu lah kok ya tadi lah anginnya badan nggak apa-apa ya. Jadi saya lagi-lagi ya, hadis ini menerangkan bahwasanya dia wanita niku misalnya mempunyai harta banyak ya, mempunyai harta yang banyak yang digunakan untuk menafkahi untuk suaminya, intinya untuk keperluan keluarganya juga, nonton deh. Ya. Kemudian dia mengumpat suami, mengumpat itu berarti apa bu? Melok nih, yedak nih, ya dah, ngomong yang tidak baik kepada suami, ya dah. Misalnya laki-laki tidak berguna, tidak ada, misalnya suami nggak kerja, ya ataupun suami mungkin belum mendapatkan pekerjaan, tidak dapat penghasilan, kemudian mengatakan tidak berguna, tidak mau menafkahi keluarganya, itu kan berarti kata-kata umpatan istri kepada suaminya. Maka janjinya Allah akan melebur amalannya. Jadi walaupun tadi sudah beramal kebaikan, istilahnya niku memenuhi perintahnya Allah, memenuhi apa yang dilakukan kewajibannya sebagai istri kepada suami. Tapi karena dia mengumpat ataupun mengucapkan jelek kepada suaminya, maka Allah akan melebur amalnya. Melebur itu berarti dihilangkan, bukan semuanya dihapus amali. Ya Allah, Allah bilang ya, atau juga dia akan digiring bersama Fir'aun. Insyaallah, ya Allah ya. Jangan ya Bu, makanya ya kita semuanya itu. Ya kalau kita bicara ya, memang kalau sekarang derajat wanita laki-laki itu setara. Ya nama badan. Alhamdulillah sejak zaman Ibu Kartini, ya, zaman Rasulullah pun juga sudah, ya. Jadi zaman Rasulullah pun mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kedudukan wanita niku lebih mulia sampai 3 derajat dibandingkan ayah. Kalau zaman sebelum Rasulullah, zaman jahiliyah, zaman dulu, ya, wanita niku nggak ada fungsinya, Bu, nggak ada gunanya. Makanya kan ada cerita kalau anaknya perempuan kan langsung dikubur hidup-hidup dan sebagainya. Ya, makanya Masya Allah, naudzubillah zaman dahulu itu, zaman jahiliyah dulu, hukum kepada wanita itu nggak ada ajine ngoten. Hukum wanita itu kaya sampah lah ibaratnya ngoten niku. Nggak ada faedahnya sama sekali. Sejak kedatangan Rasulullah pun, maka Rasulullah mengatakan siapa yang wajib dihormati, ibumu baru bapakmu. Seperti itu. Ini tingkatannya, Masya Allah. Dan juga kalau sekarang sudah di zaman modern, dari Ibu Kartini juga, ya, kalau zaman dulu perempuan tidak boleh sekolah, misalnya cuma membantu di rumah saja. Setelah adanya Ibu Kartini, mengangkat derajat wanita Indonesia diperbolehkan setara, bisa belajar, ya, bisa bekerja setara dengan laki-laki. Alhamdulillah. Ya. Tapi tetap saja posisinya secara fikih, secara ilmu agama memang wanita itu sebagai makmum, bukan sebagai imam. Imam itu laki-laki. Makanya sepandai apapun, sesolihah apapun, kalau dia seorang wanita, posisinya tetap sebagai makmum, bukan sebagai imam. Insya Allah ya, misalnya istrinya seorang hafidhah, seorang
yang mengerti agama, mubalighah misalnya, orang yang ngerti agama, ceramah agama. Suaminya misalnya suami orang yang biasa, seperti itu. Nah, kita tetap harus menghormati posisi suami kita, ya. Walaupun dia orang biasa, istilahnya itu tidak punya jabatan apa-apa secara ilmu lebih pandai kita daripada suami. Kita harus tetap menghormati suami kita. Jadi jangan sampai karena kita merasa lebih tinggi, lebih baik agamanya, kita kemudian merendahkan suami kita. Ya, memang ya, jadi tadi ya Bu, jadi kita nggak boleh melawan suami, ngerti ya, ya. Ataupun mengeraskan suami, mengolok-olok suami nggak boleh. Nah, ya, seperti itu. Terus saja nih, suami kita itu bagaimanapun imam kita, pemimpin kita. Kita nggak boleh mengumpat suami, ini karena nafkah juga. Sebenarnya harta kita lebih banyak daripada suami misalnya. Kemudian kita ngundet-ngundet caranya Bu. Ini anak-anak aku sing kerja, raisa, ngupani anak, ya. Misalnya seperti itu ya. Kita bisa untuk usaha apa, misalnya seperti itu. Itu kan berarti hanya mengungkit-ungkit. Maka Allah menjanjikan melebur amalnya. Ya, dalam. Nyuwun ngapunten, lah menawi nek le curhat kalih anake pripun? Curhat dengan anaknya, maksudnya? Lagi bapakmu ora kerja ngene. Gimana dapat berbicara itu kan anaknya. Ya. Nah, penting tidak secara langsung di sini disebutkan mengumpat suami, ya, bukan kita berarti kan sama anak ngobrol, ngoten nggih. Berarti tidak secara langsung ngomongi suami. Ngoten niku ngrasani nggih Bunda. Ngrasani cari solusi. Kadang anake lho. Mboten langsung kali suami mboten. Nggih. Lah ya, berarti kan kita curhat, ya mungkin kan kalau kita biasanya punya unek-unek di hati, kadang anak kita sudah bisa kita buat sharing, ya diajak sharing, diajak ngobrol bareng, ya nggak ada salahnya Bu kita minta pertimbangan ataupun kita ngobrol. Berarti ini orang bedengkel biasanya kan kadang punya hati nih ya, mongkok punya hati bedengkel nggak. Kalau kita sudah anak biasanya diluaskan. Ya tadi kan pelong nonton ya Bu, kalau kita sudah curhat, kita ngobrol, kadang itu manusiawi Bu. Arang ya Bu. Yang penting arang nggak apa-apa. Yang penting di sini disebutkan mengumpat suaminya. Berarti kan secara langsung kepada suami. Diomongin langsung jenengan nyenani bojone, jenengan ngomong tidak baik kepada suaminya itu secara langsung. Kalau jenengan bicara dengan anak berarti kan minta pertimbangan ataupun ngobrol, ngoten niku. Itu bukan secara langsung. Berarti jenengan istilahnya niku masih punya tata keramanya Bu, ya jenengan nggak langsung menjelekkan suami, ngumpat suami niku mboten, tapi jenengan dengan anak ini curhat ke anaknya itu nggak ada masalah. Ya, tambah ya selanjutnya sahabat Ali. Jadi ini semuanya dari para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, sudah disampaikan kepada sahabat nih tadi orang tadi Hudzaifah bin Al-Yaman tadi katanya. Ya, kemudian selanjutnya dari sahabat Ali berkata, lau anna imro'atan tobahat sadyaha wa ad'amat huma zaujaha ma'adat fakhoha. Andai kata seorang wanita memasak kedua teteknya, ya Allah, kedua buah dadanya, kemudian dia memberi makan suaminya dengan kedua teteknya itu, maka hal itu belum dapat menyempurnakan haknya sebagai istri. Masya Allah, ini sampai sebegitunya lah Bu ya. Kewajiban taatnya seorang istri kepada suami itu seperti itu. Dan ya, jadi ibarat nih tata dengan itu dimasak ya untuk memberi makan suaminya, itu pun juga belum dapat menyempurnakan. Caranya orang sepadan katanya untuk menyempurnakan haknya seorang istri kepada suami. Jadi ini ibaratnya saja lah ngoten niku ya Bu. Ya bukan kok harus secara nyata susu ini dimasak untuk suami niku. Jadi ibarat tata seperti itu. Ya, jadi baktinya seorang istri kepada suami itu sampai sebegitunya. Ya. Jadi kembali lagi nih ya, kita semuanya ini yang bisa
berayai awak dhewe, bisa melihat-lihat kualitas kita niku sampai mana itu ya kita sendiri. Makanya ya di sini dalil-dalil hadis ini semakin memperkuat kita, tambahan ilmu kita bagaimana sih taatnya, kewajiban taatnya seorang istri pada suami itu apa saja. Ya, insyaallah ya, sampai ya, insyaallah masuk waktunya asar, kita akan asar dulu, kewajiban salat asar. Kita sambungkan lagi Bluetooth handsetnya, setelah kitabnya katanya. Mungkin 2 hadis lagi, ini setelah itu tanya jawab mawon katanya, kalau nanti ada pertanyaan selanjutnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tadi hadis yang selanjutnya tentang ancaman bagi istri yang tidak taat kepada suaminya. Sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin akhadat mimmata aizaujiha syai'an illa kana 'alayha wizru sab'ina sariqun. Artinya, wanita manapun yang mengambil barang-barang suaminya, maka baginya dosa 70 kali sebagai pencuri. Sarik itu pencuri. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Jadi kita sebagai istri, ya, kalau kita kan memang kita semuanya mohon ya. Sebelumnya kita dasari kita semuanya niki istri niku memang seharusnya kewajibannya memang berdiam diri di rumah melayani suami, memenuhi kebutuhan keluarga dari memasak, bersih dan sebagainya. Memang itu sudah kodratnya ataupun kewajibannya seorang istri yang melayani suami. Kalau suami kan harus bekerja mencari nafkah untuk keluarganya dan sebagainya. Nah, kita sebagai istri ini kan yang harus mengelola keuangan. Di kitab Mar'atus Sholihah itu diarani kita niki sebagai bendahara. Suami niku sebagai donatur tetap. Yang memberi nafkah itu kan suami, kemudian diserahkan kepada istri, istri yang mengelola ataupun istri yang menjalankan, membagi tentang keuangan tersebut. Nah, kita sebagai istri ini juga harus, ya sudah kewajibannya untuk menghormati suami, bahwasanya apa yang dihasilkan suami, apa yang diperoleh suami, itu memang kewajiban kita untuk menjaganya, untuk selalu memeliharanya dan membelanjakannya dalam hal-hal kebaikan. Tidak boleh terlalu boros, juga tidak terlalu mirip ataupun pelit, katanya juga nggak boleh. Yang sedang-sedang saja, tidak seperti itu. Misalnya gajinya suaminya misalnya sehari pendapatnya 150 contohnya, ataupun 100.000. Ya kita sebagai istri ya harus bisa mengelola penghasilan seperti itu niku untuk keperluan sehari-hari berapa, mungkin nanti sisihkan sebagian mungkin untuk anak sekolah, untuk pembayaran listrik dan sebagainya. Jadi kan yang mengelola ini harus istri. Kemudian kalau misalnya suami membeli barang-barang yang berharga ataupun barang-barang yang bisa bernilai harganya ataupun ada barang yang berharga, mungkin kita sebagai istri juga berkewajiban untuk menjaga barang-barang tersebut, jangan malah menjualnya ataupun juga istilahnya itu diberikan kepada orang lain dan sebagainya. Karena memang itu kewajibannya istri untuk menjaga harta benda dari suami ataupun rumah kita. Jadi di sini disebutkan wanita yang mengambil barang-barang suaminya maka dosa 70 kali sebagai pencuri. Jadi harta apa, barang apa? Ya, dan itu kita kalau sebagai istri yang baik ya Bu, ya, barangnya suami ataupun dompet suami saja itu sebaiknya tidak sembarangan kita buka. Mungkin dengan pripun kula nggih boten ngertos ya. Tenang satu gawe trien, tenate, dompet anti. Itu lah, kadang seperti itu kan ada privasinya ataupun duit kita juga duit nang dompetku, tak cikokno dompetnya buka cikokno dhewe ya. Iya, biasanya seperti itu ya suami itu. Lah, itu berarti istri yang taat memang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita disuruh mengambil barang oleh suami, suruh ngambil dompetnya, suruh ngambil tasnya, ya kita ambil dulu, kita kasihkan. Ya.
Walaupun kita berkepentingan ya minta duit, minta uang, tapi itu kan haknya suami. Kalau suami sudah memperbolehkan, buka wae bu, ambil, berarti kan sudah ada izin suami. Tapi kalau belum ada izin, ya jangan berani-berani, ya. Jadi kita kasih dompetnya, tasnya kepada suami, biar suami yang mengeluarkan uangnya diberikan kepada kita. Dan tapi kayaknya ini tidak berlaku bagi kita nih wanita-wanita tangguh kadang ya, Masya Allah. Kalau duit dewe ya digunakan dewe, ngoten ya. Misalnya ngoten niku, itu di kita semuanya. Aku sing golek dewe yo, aku sing apa yang membelanjakan terserah saya. Yang penting kita semuanya tetap ada koridor baik, ya, tidak berfoya-foya, ya, belanja seperlunya dan sebagainya. Kita tetap harus menjaga harta kita juga, ya, walaupun itu hasil payah kita, kerja kita pun juga tidak boleh berfoya-foya ataupun menghamburkan uang secara berlebihan, kan ya Bu? Jadi intinya seperti itu. Jadi nggak boleh mengambil barang-barang suami, biar kita semuanya itu tidak mendapatkan dosa ini seperti itu. Apapun itu, ya. Apalagi kalau kita nanti sudah pulang ke Indonesia, ya. Kita suaminya bepergian, kita di rumah sendiri, ataupun dengan anak-anak kita. Ya, misalnya ada barang-barang berharga suami, ya kita jaga. Kalau keluar, ataupun ke pasar, ataupun apa ya dikunci. Itu kan sebagai sarana kita biar menjaga harta kita tetap terjaga. Jadi jangan, pasrah ke Gusti Allah, weslah nggak apa-apa lah ya. Nggak mungkin ada pencuri masuk dan sebagainya. Dan nanti kalau misalnya barangnya hilang atau ada sesuatu yang hilang, kan nanti kita sendiri ya yang salah, ya karena tidak mengunci rumah tadi kalau kita bepergian. Jadi solusinya kita berusaha dulu, kalau memang ada apa-apanya ya sudah, berarti itu masalah Gusti Allah. Ya. Selanjutnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Nabi bersabda, ayyuma mra'atin kana laha malun fadalatahu minha zawjaha famana'athu minhu illa mana'aha Allahu yaumal qiyamah ma'indahu. Wanita mana yang memiliki harta kemudian suaminya meminta harta itu dan dia menolaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya besok pada hari kiamat untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Jadi kalau kita mempunyai harta, mempunyai kekayaan, kemudian suami meminta harta tersebut, yang meminta harta kita dan dia menolaknya, maka Allah mencegah pada hari kiamat untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah. Na'udzubillah ya. Ya, karena memang kalau hadis ini kan berdasarkan kalau zaman dahulu kan memang perempuan itu cuma di rumah saja ya, tidak bekerja, cuma melayani suaminya intinya yang mencari pekerjaan dan mendapatkan harta. Nah, biasanya mungkin ada lebihan uang yang dikasih suami, kemudian diberikan untuk disisihkan, untuk ditabung dan sebagainya. Kemudian si istri ini suaminya meminta uang kepada istrinya, kemudian dia menolaknya. Si perempuan tadi menolak, istrinya menolak. Maka Allah juga mencegah apa yang baik di sisi Allah juga akan dicegah. Intinya seperti itulah ya. Nah, jadi kita sama-sama ya, harta benda itu memang kalau ya kita selagi masih hidup masih memerlukan, masih butuh harta benda itu. Tapi kalau suami kita menginginkan ataupun meminta, kemudian itu memang haknya suami kita, ya kita harus mengasihinya. Terus lagi harta tersebut atau uang tersebut digunakan untuk kebaikan, tidak untuk maksiat, misalnya untuk berjudi, untuk membeli minum-minuman keras, ya, berarti kan itu yang tidak boleh. Kita boleh berhak untuk menolak memberi uang kepada suami kita. Tapi kalau memintanya mungkin niatnya untuk pegangan, untuk sedekah misalnya, ya, berarti kita juga harus memberikan harta tersebut. Ini seperti itulah ya. Insya Allah kita semuanya sebagai istri solihah ini sudah bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan mana yang boleh dan tidak. Insya Allah sudah banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan. Yang satu lagi ini ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, ayyuma mra'atin khanat zawjaha fi baitiha aw firashihi ila adkhalallahu 'alaiha
fi qabriha sab'ina alfi hayatin wa aqrabin yal'asunaha ila yaumil qiyamah. Wanita manapun yang di rumahnya tidak jujur terhadap suaminya atau tidak setia di tempat tidur suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memasukkan ke dalam kuburnya 70.000 ekor ular dan kalajengking yang menggigitnya sampai pada hari kiamat. Ya Allah, na'udzubillah. Ya, jadi Masya Allah ya Bu, makanya perlunya kejujuran antara suami istri, perlunya kita komunikasi, kita sering berbagi cerita, kita berkeluh kesah hanya kepada suami kita. Ya seperti ini ya Bu ya. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi tidak ada rahasia-rahasia yang sekiranya bisa tidak mengenakan hubungan suami istri. Ngerti ya Bu, jujur saja. Kalau misalnya ada masalah apa, mungkin suami di pekerjaannya punya masalah apa, istri di pekerjaannya ataupun di rumah punya masalah apa, sebaiknya saling jujur, tidak saling menyembunyikan masalah masing-masing. Dan kemudian kita pun juga harus setia kepada suami kita. Ya, kalau mungkin sekarang dikit banyak istilah-istilah yang tidak baik, ya, seperti berebut laki-laki orang, berebut suami orang, ya na'udzubillah gitu. Ya. Jadi seperti ini kok kayaknya nih kok nama miris ngaten nggih. Kok sekarang itu gampang kadang itu kalau kita melihat artis-artis ini kalau baru nikah sudah cerai, nikah lagi cerai lagi, kadang itu cuman bisa beristighfar mawon. Kayaknya pernikahan itu cuman permainan ataupun kok gampang ngaten itu kadang ya. Jadi kalau kita semuanya sebagai istri yang takut kepada Allah, taat kepada suami, ya, maka kita juga jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ya, makanya ya Bu, saya sering katakan suara kita niku juga termasuk aurat. Makanya kalau kita telepon dengan lawan jenis yang bukan suami kita, orang lain, kita tidak boleh bermanja-manja, kita tidak boleh malah napa nek ngarani geluah nih loh Bu. Terus ini malah manja, malah lemah lembut, dan itu nggak boleh. Karena itu adalah sebagai sarana ke maksiat yang lebih dalam lagi. Nah, seperti itu ya, insya Allah semuanya sudah paham. Jadi istilah pelakor, berebut suami orang, berebut istri orang, gitu ya. Insya Allah kita bisa menanggulanginya dengan diri kita sendiri. Nah, kalau kita tidak mau melakukan tersebut, ya insya Allah berusaha menghindari, ya insya Allah menjaganya. Tapi kalau kita sudah enjoy, kita terbiasa dengan lawan jenis sehari-hari, ya, kesana kesini bareng-bareng, ya, nah itu kan berarti tidak menjaga marwahnya sebagai seorang istri. Apalagi kita posisinya jauh dari suami, bisa mungkin sedikit mungkin mengenal laki-laki, biar tidak, ya kita semuanya tidak mengharapkan ya adanya hal yang tidak baik. Jadi kan menjaga itu lebih baik daripada kita semuanya melakukan maksiat. Jadi, Masya Allah, ya, na'udzubillah. Jadi Allah akan memasukkan ke kuburnya 70 ekor ribu ular dan kalajengking yang menggigitnya sampai pada hari kiamat. Astagfirullahaladzim ya Bu. Bayangnya mawon keras ya. Bayangnya mawon ngeri. Ya. Ya, sampun insya Allah itu dulu. Ya, insya Allah masih banyak lagi hadis tentang niki, tentang ancaman bagi istri yang tidak taat kepada suaminya, ya dengan mendak wedi ngoten nggih. Jadi kemauan disurinding Bu ngoten niku nggih. Nggih monggo. Niki semuanya ini kan dari kita sendiri kembali lagi kepada kita nggih, sudah kita dengarkan hadis-hadisnya tadi. Monggo mungkin kalau selama ini mungkin hubungan dengan suami kurang baik ataupun dirasa suara kita lebih tinggi daripada suami, sering cekcok, sering marah-marah, ataupun juga mungkin kita punya sering teleponan ataupun mungkin curhat dengan laki-laki lain yang bukan mahram kita. Nah itu harus kita jaga, jangan sampai kita melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Dan ya, awal biasanya cuma teleponan, ya mungkin curhatan, tiba-tiba timbullah rasa dan sebagainya. Itulah yang harus kita hindari. Kita harus
berpegang teguh kalau sudah punya suami, ya sudah, saya sudah bersuami, kita katakan secara tegas. Jadi tidak menyamini sebagai seorang perempuan dan kita tidak gampang tergoda ya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Ini nonton mawon, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja, mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab ya Mbak Umiyanah. Ya monggo Bu, tenang aja ya, semoga. Bu, Mari jamaah, apakah ada yang mau bertanya? Silakan diucapin, nyiapin pasportnya. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo, Allahu akbar, barokallah. Barokallah. Ye bunda nderek tanglet. Niki saumpamine kan kula udzur bunda, udzur tukine niku pada waktu zuhur itu belum sholat zuhur, otomatis kan napa niku punya hutang zuhur dan asar nih bunda. Terus kok napa niku napa nih jenenge istihadah. Terus kan kula istihadah niku terus napa niku kan kula punya hutang zuhur sama asar, terus sucinya di waktu asar, otomatis kula kan nggak ada punya hutang zuhur 2 dan asarnya 1. Terus bolehkah saya itu wudhunya 1, terus 1 wudhu, terus sholat asar yang ada, terus nyarutang yang zuhur yang geret niku wau pas suci, terus ngodok lagi yang punya hutang yang pada waktu ada datangnya napa niku datangnya headnya tadi. Terus apa ya? Oh nggih, ngoten mawon Bunda, matur nembah nuwun atas jawabanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pertanyaan Bu Witi yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Mungkin ada pengalaman sama dengan Bu Witi. Jadi datang haid waktu zuhur, belum sholat, otomatis mempunyai hutang zuhur dan asar. Sucinya waktu asar. Tapi dengan beliau ialah ketera istihadah. Masya Allah ya Bu, ini sampai 16 hari. Nah ketika suci niki berarti hari yang ke-15 niki mau ke-16 niki kan beliau niki kalau orang istihadah niku 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu. Ya nomor dicermati dulu ya, 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu. Kemudian misalnya dengan pertanyaan Bu Witi tadi, misalnya sucinya waktu asar, kemudian waktu asar niku wudhu, otomatis adaan mengerjakan sholat asar waktu niku. Apakah boleh geret sholat sebelumnya yang memang menjadi hutangnya? Jawabannya boleh. Karena apa? Karena Bu Witi ini kan waktunya sudah asar niku adaan sudah dikerjakan. Kemudian kalau mengerjakan qadha sholat zuhur asar sebelumnya, kemudian dikerjakan pada waktu asar niku ataupun zuhurnya besok waktu zuhur, itu diperbolehkan. Yang penting adaannya, sholat adaan sudah dikerjakan. Seperti sholat sunnah, kalau sholat sunnah kan kita sepuasnya, kita mau membaca Al-Quran pun juga sepuasnya. Jadi diperbolehkan. Dan orang ngendani waktu niku misalnya adaan kemudian wudhu lagi, padahal baru saja melaksanakan sholat kan, itu nggih Bu. Jadi nggak apa-apa, suci rokal jadi 1, bakdo adaan dengan mengerjakan qadha sholat asar yang 2 kali tadi. Ngoten nggih Bu Witi, jadi nggak ada masalah. Ngoten boleh. Jadi
Kalau untuk sholat fardu yang adaan memang satu niku. Ya, tapi kalau ngondok sholat juga nggak apa-apa. 2 ketika datangnya tadi juga tidak ada masalah. Betul ya Bu? Insya Allah seperti itu jawabannya. Nggih, berarti untuk mengkodok salat zuhur yang waktu ada datangnya utur tadi dan asar nggih, dan asar yang juga pas waktu datangnya tadi, terus zuhur yang pas waktu suci niku berarti kan 3 nggih Bunda. Berarti ropel salat 4 waktu nggih Bunda. Oh, itu penting ada aneh jenengan. Nah, karena ke posisinya jenengan lagi ini kan, lagi istihadah kan, terusnya masih istihadah katanya. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa, lah kan nggak ditunda-tunda lagi sampai dapat kan buatan sakit. Jadi nggak apa-apa. Terus pula harus salat asar, terus wudhu lagi untuk mengkodok, terus wudhu lagi untuk yang mengkodok niku. Masuk lah ngaten lho Bunda. Jadi kalau pertanyaan ini jenengan, saya nggak usah kan waktu ada aneh jenengan waktu suci asar kan sudah berwudhu, Jadi nggak usah Mbak, nggak usah di wudhu lagi untuk sholat zuhur yang ketika kodok ataupun asar ketika kodoknya, nggak usah. Jadi 1 kali ini kemauan nggak apa-apa. Karena memang kita juga ya Bu Iti, kalau kita wudhu sholat waktu istihadah sudah masuk waktunya sholat ya, jangan sampai belum masuk waktu sholat kemudian kita bersuci. Jadi nunggu dulu masuk waktunya sholat baru dengan bersuci, baru wudhu. Jadi ganti pembalut dulu, bersih dulu, baru wudhu. Mengertos Bu Iti? Nggih Bunda. Maksud kula kemarin niku kula kan pahame nggih napa satu fardu sapa niku satu kali untuk satu salat fardu terus kan pernah terus enten rencang niku ngoten nggih diropel-ropel ngoten niku karena dirasa boleh lek untuk satu waktu lek 2 waktu ngoten angsal ngoten terus kula kok maksudnya niki kok kendulian nanti karo paham kula berarti pasti tak tanya kula ngoten. Terus nih berarti kan angsal nggih Bunda. Nggih berarti angsal terus boleh. Nggih, terus saumpamane dalam sampean kan sudah asar mancing asar terus wudhu. Terus wudhu berarti sholat sebelumnya asar niku angsal napa mboten Bunda? Sholat qobliyah. Boleh. Terus kalau untuk sholat sunat diperbolehkan Bu. Boleh. Oh boleh. Berarti sholat qobliyah dulu terus sholat fardu asar angsal gitu ya. Iya, boleh. Kan sudah disebutkan kalau untuk sholat sunnah itu sampai sepuasnya nggak ada masalah. Misalnya jangan lagi istihadah ya, sebenarnya niku tanggal 1 hari Jumat malam kan tarawih. Jadi kan setelah baca isya kan sholat isya adaan ya, dengan sholat isya kemudian dilanjutkan sholat tarawih sampai saat puasa nggak ada masalah. Kalau untuk sholat sunnah tidak ada masalah. Paham? Betul, maksudnya kan sholat sunnah dulu, terus kemudian sholat fardu ngoten niku lho, berarti boleh. Nggak ada masalah Bu. Boleh. Qobliyah ini kan termasuk sunnah toh. Qobliyah asar itu termasuk sunnah. Nggih. Boleh, nggak ada masalah. Nggih, alhamdulillah. Berarti saking kula sing pahame kurang luas Bunda, matur nuwun. Bahkan kita semuanya masih belajar ya, karena istihadah itu kan kita jarang ya Bu, maksudnya mengetahui, kadang jarang mengalami juga, jadi kita harus benar-benar menanyakan dengan detail juga. Saya pun juga masih belajar dan alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah yang namanya istihadah niku. Saya juga belum pernah Bu, alhamdulillah ya. Jadi saya belum pernah mempraktekkan istihadah itu bagaimana niku. Sekarang saya cuma teori saja niki juga katanya. Sebenarnya dari dulu belum pernah mengalami masa istihadah. Kalau jenengan punya pengalaman masa istihadah ya alhamdulillah. Jadi tambah pengalamannya, tambah ilmunya, sudah bisa ngerekso nih. Sudah bisa ngerekso itu namanya gitu ya. Kalau wudu sudah masuk waktunya sholat, kemudian misalnya sholat asar sekarang ya, dengan baca asar, sebelum asar sholat qobliyatul asar, boleh sunnah kan itu pun sholat sunnah.
nggak ada masalah, boleh. Kalau untuk sholat sunnah sampai sepuasnya nggak ada masalah. Yang penting ini untuk 1 kali sholat fardunya, 1 kali wudhu. Kalau kodok tadi kan niatnya kodok, ya kodok berarti ganti. Jadi diperbolehkan, nggak usah misalnya suci tadi dengan asar, dengan adaan asar, wudhu lagi, dia asar kodok, wudhu lagi, dia duhur kodok, betul sah. Karena niatnya kodok. Kula ngaten nak Bunda. Kula paham yang jenengan tanya ini kan saya paham seperti itu. Jadi nggak usah, nggak dipersulit seperti itu Bu. Badan nggak mempersulit, Islam itu tidak mempersulit. Badan ya paham ya Bu Witi. Teman-teman yang lain paham Bunda. Oke, matur nuwun Bunda barangkali menipun. Monggo yang lain. Silakan Ibu jamaah pas sholat Iwan mitnya jangan lupa ya. Iwamit. Jihad yuk. Ngapunten derek tanglet. Niki kita ketika udur niku subuh niku kirangan nganu nggih Bu. Lah niku pas tangi niku kan pun udur ngoten. Terus niku mungkin misalnya pas sholat subuh niku ajenge subuhan niku terus udur ternyata ngoten. Niku pas kodoke niku sholat subuh niku pripun Bu? Napa nyaur utang sholat subuh riyen napa mungkin mantun sholat subuh niku kodok napa pareng ngoten Bu? Matur suwun pripun niku yang nggih yang adaan riyen napa yang kodok riyen niku ngoten niku. Nggih. Kalau sholat subuh. Insyaallah. Nggih, paham. Nggih, Pak Ani Mariani nggih, monggo disimak. Santri Iwangut semuanya nggih. Jadi gini, kalau kita punya hutang niku kodok niku hutang. Ya. Jadi kodok niki adalah sholat yang kita tinggalkan ketika datang haid, tapi kita belum melaksanakan sholat tersebut. Itu namanya hutang dan wajib kita kodok ataupun kita ganti di lain waktu kalau kita sudah suci. Permasalahan Bu Ani tadi, waktu subuh bangun tidur niatnya mau sholat subuh, ternyata dayawe teko dhisik. Otomatis kan belum melaksanakan sholat subuh, otomatis punya hutang subuh. Nah pertanyaannya, dan nanti nyaur utangnya ketika sudah suci subuh kapan Bu? Dan apakah waktu adaan subuh itu dikerjakan adaan subuh dulu baru nyaur utang, ataupun hutang dulu baru adaan? Nah, itu kan pertanyaan. Jadi gini Bu, ini ada 2 versi Bu Ani, terserah jenengan. Kalau kita niatnya utangnya di sahur dhisik, berarti niatnya kita kodok subuh terlebih dahulu. Kalau niatnya kita adaan, wis lah, waktu ini saiki subuh ya, nang sholat subuh dhisik rapopo. Berarti adaan subuh dikerjakan dulu, baru ngodok ataupun mengganti sholat yang pernah kita tinggalkan ketika datang haid. Jadi terserah jenengan, manute atine jenengan, kerentekin jenengan pripun. Jadi tidak ada ketentuan ngaten Bu Ani nggih, terserah jenengan. Nyaur utang dhisik apa sholat subuh dhisik, apa sholat subuh dhisik baru nyaur utang. Iku terserah jenengan. Ngaten, menake piye? Atine jenengan sing penak piye ngaten itu. Penak toh? Rasa kitari ya tadi. Soalnya kan enten nek mantan sholat subuh terus mboten bareng sholat lan kali kepikirannya di situ. Nggih matur suwun. Tapi kan niatnya sudah lain, niatnya ngodok sholat. Tidak ada masalah. Tapi kalau saya pribadi ya Bu, kalau jenengan nanya saya nyaur utang dhisik baru sholat subuh. Kalau saya oke. Nonton kan lega Bu, nonton saya nonton niku memang ya pernah nonton niku Bu, kendala nonton niku mikir iki lek mari sholat subuh niku terus mboten bareng sholat lan niki terus langi ilmu kata niki Bu. Matur suwun sanget Ibu. Ada ilmunya. Tapi kan sudah lain. Kalau belajar Bu. Tapi kan niatnya sudah lain. Kalau misalnya waktunya, dan cepet-cepet lah sholat subuh dhisik, nonton niku tadi tenang sholat subuh, nonton baru nyaur utang. Itu tidak ada apa-apa. Kan niatnya mengkodok, mengganti nyaur. Jadi bukan kok mengerjakan sholat karena pada subuh menunggu mboten. Jadi kan sudah lain lagi niatnya. Niatnya kan nyaur utang. Jadi nyaur utang itu kan sewayah-wayah, Bu. Nyaur utang ya terus bisa wayah-wayah kan Bu. Lah iya, utang mau terus kita sewayah-wayah.
Matur suwun. Monggo lintune, matur suwun. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad ya Allah akbar barokallahu. Bu kula tanglet nggih. Mangeten iki upami nggih, buat salat Isya boten salat Hadiyah langsung salat taubat mantun wisaan ngoten niku pripun, Bun? Angsal Bun ngoten niku. Kalau Isya boten salat Hadiyah langsung salat taubat. Ngoten ya, Bu? Nggih. 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 Jadi kan Pak Isya niku hukumnya napa, Bu? Betul Hadiyah nggih. Hukumnya? Hadiyah. Kalau Isya. Nggih. Sunah pun. Sunah Hadiyah nggih, sunah Hadiyah ngoten, Bun. Sunah Hadiyah. Nah, nggih. Mendingan sholat Nah, terus kemudian kemudian kalau sholat taubat juga hukumnya apa? Sunah. Sunat nggih. Sunnah semuanya, nggih. Makanya Tapi sunah muakkad kalau yang Fatihah Isya nih. jadi kita semuanya niku nggih misalnya Bu. Kan ini namanya sholat rawatib nggih, sholat qobliyah. Nggih. Yang mengiringi sholat qobliyah dan ba'da niki kan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Dan kalau kita semuanya tujuannya apa? Karena biasanya ya mungkin wallahu a'lam kalau kita misalnya ibadahnya mungkin kurang baik, ya mungkin ada sesuatu yang perlu ditambah, kita bisa nambahin jibu'e soko beliau dan takjil tadi. Kalau fardu kita mungkin ada yang sempurna dan sebagainya. Tapi kan wallahu a'lam, niatnya kita seperti itu. Jadi yang penting kita melaksanakan kesunahan qobliyah dan ba'diyah. Jadi kalau afdalnya ditanya, misalnya tidak ba'diyah atau isya, ya, kemudian kita semuanya langsung melaksanakan sholat taubat. Ya, kayaknya kurang. Ya, caranya melakukan itu caranya timpang nonton gitu. Sebenarnya gitu. Kurang anu ngoten nggih, Bu. Nggih. Kurang serak, kurang pas. Oh, nggih. Kan yang tidak boleh ba'diyah itu apa, Bu? Kalau nggak boleh ba'diyah apa sholat apa yang tidak boleh ba'diyah? Asar, Bu. Kan? Mantun asar. Asar. Ya, subuh dan asar kan nggak ada ba'diyahnya. Nggih. Seperti itu. Ya, sebaiknya dilangi bisik, Bu. Dilangi 2 rakaat dulu, Baca Isya baru sholat taubat. Nggih. Matur suwun, Bun, ilmunipun. Kami belajar kita semuanya ngecak ngoten gitu. Nggih. Monggo lintunipun. Ayo jamaah, silakan ya. Yang mau bertanya, jangan lupa password iwamitnya diucapkan. Ya. Jamaah. Kalau nggak ada sudah ya Bu, mungkin doa nanti ya Mbak Umianah ya, nggak apa-apa. Saya pun juga tak lihat kakek saya, ya mungkin sudah nggak apa-apa. Nanti waktunya doa juga leluasa, nanti diteruskan ke Sunan Ampel biar tidak buru-buru juga. Oke, demikian dalam kita belajar bersama-sama ada kurang lebihnya. Ya mohon maaf dan batin ya ibu-ibu semuanya. Kayaknya ini mungkin pertemuan terakhir ya Bu Ulfa. Mungkin untuk Jumat depan kayaknya megengan ngoten nggih. Unggahan puasa kayaknya loh nggih mungkin ya. Kalau sami-sami Bunda sakundurnipun. Dari kitab kita merawat cinta kasih sedikit, mungkin puasa kan kita istirahat 1 bulan lebih ada kurang lebihnya dalam kita belajar. Saya pribadi Siti Rukayah dari awal sampai akhir mungkin ada ucapan kata-kata yang kurang berkenan bagi saya sengaja maupun tidak. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin ya, seluruh santri Iwamit tanpa terkecuali semuanya. Ya. Mohon keikhlasannya bermaafkan ya. Ya Bunda, sami-sami mohon maaf lahir dan batin. Ya, dan karena saya juga izin ya, insya Allah tanggal 23 pun saya juga tidak bisa hadir, jadi saya ucapkan di sini. Jadi mungkin kesempatan ini yang bisa saya gunakan untuk memohon maaf. Ya, demikian ya kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembelajaran kita semakin menambah hasanah ilmu kita, bisa kita amalkan dan bisa berdayai dirinya sendiri. Sudahkah kita menjadi istri salihah? Sudahkah kita sudah menjadi istri yang baik sesuai dengan tuntunan dan syariat Islam? Sama-sama belajar dan lebih kuat lagi dan lebih baik lagi insya Allah ya. Wallahu a'lam wa akhiran wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.